Silahkan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Pengarang berkata, pertanyaan kedua, apakah hikmah diciptakannya jin dan manusia? Jawab, untuk diperintahkan Allah agar beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maknanya, dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali aku perintahkan mereka untuk beribadah kepadaku. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan semua makhluknya. Semua yang ada, semua yang kita lihat, semua yang kita saksikan, ini semua ada, terjadi, tercipta atas ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam ini melainkan atas ciptaan Allah. Apakah itu yang baik ataupun yang buruk. Di antara ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah jin dan manusia. Allah Ta'ala yang menciptakan jin, Allah Ta'ala yang menciptakan manusia. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apa hikmah dari penciptaan jin dan manusia? Untuk apa Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia? Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Illa liya'budun, para ulama mengatakan, ay li'amurahum bi'ibadati wa anhahum an ma'siyati. Jadi kalimat illa liya'budun artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk aku perintahkan mereka beribadah kepadaku dan untuk aku melarang mereka dari melakukan kemaksiatan terhadapku. Jadi illa liya'budun ay li'amurahum bi'ibadati wa anhahum an ma'asiyati. Ayat ini bukan berarti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya, menciptakan hambanya, jin dan manusia, dan Allah Ta'ala tentukan semuanya itu dalam keadaan taat beribadah kepada Allah. Tidak. Bukan itu maknanya. Allah Ta'ala tidak menentukan, tidak mentakdirkan semua hambanya, jin dan manusia dalam keadaan taat seperti malaikat. Makanya kita saksikan ada manusia yang taat, ada manusia yang bejat. Ada manusia yang beriman, ada manusia yang enggan untuk beriman. Ada yang saleh, ada yang toleh. Nah, ini kenyataan dan inilah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kalau ada yang bertanya, untuk apa Allah Ta'ala menciptakan hambanya, menciptakan jin dan manusia, kemudian Allah Ta'ala tentukan padanya ada yang baik, ada yang buruk. Sementara Allah Ta'ala memerintahkan hambanya untuk melakukan kebaikan, bukan keburukan. Kebaikan ciptaan Allah, keburukan juga ciptaan Allah. Manusia yang taat Allah Ta'ala yang takdirkan, manusia yang bejat Allah Ta'ala juga yang takdirkan. Lantas kenapa ini Allah Ta'ala lakukan ini? Ya, yang pertama kita katakan bahwa
yaf'alu ma yurid. Allah Ta'ala melakukan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Ta'ala tidak ditanya kenapa Allah melakukan ini, kenapa tidak melakukan ini. Namun hikmahnya, apa hikmah dari itu semua? Ya, Al-Imam Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari mengatakan haza ma'na libtila. Inilah pengertian ibtila. Ibtila itu apa? Al-imtihan. Apa itu al-imtihan? Al-ikhtibar. Apa itu al-ikhtibar? Ya? Ujian, cobaan. Jadi Allah Ta'ala ciptakan kebaikan, Allah Ta'ala ciptakan keburukan. Sebagai ikhtibar, sebagai ibtila, imtihan, ujian pada kita. Allah menciptakan kebaikan dan Allah Ta'ala memerintahkan hambanya untuk melakukannya. Dan Allah Ta'ala cintai kebaikan tersebut. Allah Ta'ala cinta, Allah Ta'ala suka hambanya melakukan kebaikan. Dan Allah perintahkan hambanya untuk melakukan kebaikan. Dan Allah pula yang menciptakan keburukan. Keburukan yang menciptakan Allah, bukan selain Allah. Namun Allah Ta'ala tidak memerintahkan hambanya untuk melakukannya. Dan Allah Ta'ala membenci keburukan tersebut dilakukan oleh hambanya. Kemudian, ya, di antara hambanya yang melakukan kebaikan, Allah Ta'ala akan berikan ganjaran kebaikan padanya berupa surga, kenikmatan. Di antara hambanya yang melakukan keburukan, Allah Ta'ala akan berikan ganjaran buruk baginya berupa siksa dalam neraka. Ya, ini ujian kita. Kita mau pilih yang mana? Mau pilih yang ini, mau pilih yang itu. Jadi kita tegaskan bahwa ayat ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidak bermakna bahwa Allah Ta'ala ciptakan jin dan manusia dan Allah Ta'ala menginginkan jin dan manusia semuanya dalam keadaan taat kepada Allah Ta'ala. Bukan itu maknanya. Tetapi maknanya sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, illa liya'budun ay li'amurahum bi'ibadati wa anhahum an ma'asiyati. Allah Ta'ala ciptakan jin dan manusia, Allah Ta'ala perintahkan mereka untuk beribadah, melakukan ketaatan, dan Allah Ta'ala melarang mereka untuk melakukan keburukan. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala tidak menginginkan semua hambanya dalam keadaan taat. Allah Ta'ala berfirman, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kullahum jami'a. Kalau seandainya Allah Ta'ala menghendaki semua penduduk bumi itu beriman, niscaya mereka akan beriman semuanya. Tapi kenyataannya yang kita lihat tidak beriman semuanya. Sebagian ada yang beriman, sebagian ada yang tidak beriman. Ini menunjukkan bahwa takdir Allah Ta'ala tidak menentukan bahwa semua hambanya itu dalam keadaan taat. Ya, lanjut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Rawahu Syaikhan. Maknanya, hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ya. Haqqullahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hadis ini riwayat Asy-Syaikhan. Asy-Syaikhan ketika disebutkan dalam hadis, ya,
maknanya adalah Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ini jika disebutkan syaikhan, dua orang syekh. Maksudnya Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Tapi kalau dalam kitab fikih kita temukan kalimat asy-syaikhan, ya, maknanya bukan Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, bukan. Dalam kitab fikih kalau kita temukan asy-syaikhan maknanya adalah Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Ar-Rafi'i. Ini kalau disebutkan dalam ilmu fiqh. Kalau disebutkan dalam sirah, ya, disebutkan tentang sahabat syaikhan, ya. Ada dua orang sahabat disebut dengan asy-syaikhan. Siapa itu? Yang dimaksud adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ini jika disebutkan tentang sahabat. Kalimat asy-syaikhan. Dan hadis ini menunjukkan bahwa hak yang terbesar terhadap seorang hamba, haqqullahi 'alal 'ibad, hak Allah terhadap hambanya, maksudnya adalah hak yang paling besar, hak yang paling agung untuk dilakukan oleh hambanya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ayya'buduhu, mereka menyembah Allah, wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Al-Imam Al-Hafidh Al-Syekh Abdullah Al-Harari Al-Abdari, beliau mengatakan dalam kitabnya As-Sirat Al-Mustaqim, beliau mengatakan wa'lam anna a'zama huquqillahi ta'ala 'ala 'ibadihi tauhidullah wa alla yusyrika bihi syai'a. Ini Al-Imam Al-Syekh Abdullah Al-Harari mengatakan demikian bersumber dari hadis ini. Hadisnya haqqullahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a.